Pernah kepikiran nggak sih kalau di balik pilihan takjil kita buat buka puasa, itu sebetulnya ada pelajaran yang dalam banget soal hidup, pilihan, dan takdir. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah refleksi keren soal Ramadan yang nyambungin dua hal itu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gorengan, kolak, atau es buah yang kamu santap tiap sore itu murni pilihan kamu, atau jangan-jangan itu semua udah bagian dari takdir? Kelihatannya sepele ya, tapi justru pertanyaan inilah yang bakal kita gali lebih dalam. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng sebuah adegan yang pasti kita semua alamin pas puasa. Detik-detik sebelum azan maghrib. Nah, kutipan ini tuh pas banget. Bener kan? Tiba-tiba aja kita jadi super visioner. Mata kita tuh kayak terkunci sama makanan, pikiran kita kehipnotis sama es sirup yang warnanya merah menyala, dan kita yakin banget inilah puncak kebahagiaan di dunia. Tapi, apa yang kejadian setelah beberapa teguk dan gigitan pertama, seringnya nggak lama kemudian perut kita langsung ngirim notifikasi darurat. Rasanya begah, kekenyangan, dan kadang-kadang nyesel karena mata kita udah kalap lihat semua jajanan di meja. Nah, ini nih bagian lucunya. Pas perut udah nggak enak dan sholat taraweh rasanya jadi berat banget, apa coba alasan andalan kita? Ya, udah takdir. Seolah-olah kolak sama gorengan itu tiba-tiba muncul di piring kita, bukan karena kita sendiri yang tadi sore milih-milih dan beli. Dan dari sinilah kita masuk ke inti masalahnya. Kita sering banget bingung ngebedain mana yang sebenarnya pilihan kita dan mana yang emang udah ditetapin buat kita. Bedanya tuh jelas banget. Takjil itu pilihan sadar kita, sebuah kenikmatan sesaat yang kita kejar dan kita beli. Sebaliknya, takdir itu adalah sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan hidup yang harus kita jalani dengan sabar dan rendah hati. Yang menarik, penulis artikel ini bilang kita tuh sering kebalik-balik logikanya. Pilihan-pilihan sadar kita, kayak milih takjil, kita jalaninya pasif, seolah-olah nggak punya kendali. Tapi, giliran takdir hidup yang harusnya kita terima dengan ikhlas, malah kita protes dan kita keluhin terus-terusan. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung ke tujuan Ramadan yang sebenarnya. Yang pastinya jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Puasa itu menciptakan jeda. Jeda yang wajib ada antara keinginan kita muncung dan kapan kita bisa memenuhinya. Ada waktu tunggu yang harus dihormati. Jadi, Ramadan itu ngajarin kita proses yang simpel tapi dalam banget. Kita ngerasain sebuah keinginan, terus kita dipaksa buat sabar dan nunggu momen yang pas, baru deh setelah itu kita penuhi keinginan itu dengan penuh kesadaran. Pertanyaan ini bener-bener nonjok ya kan? Coba deh pikirin, kalau buat nunggu azan, demi segelas es sirup aja kita nggak sabaran. Gimana ceritanya kita bisa sabar nungguin takdir-takdir besar dalam hidup kita terungkap? Latihan kecil ini ternyata maknanya besar banget. Dan pelajaran dari meja makan ini ternyata jadi metafora yang keren banget buat ambisi-ambisi kita di panggung kehidupan yang lebih luas. Ini mirip banget. Sama kayak kita pengen cobain semua hidangan pas buka puasa, dalam hidup juga kita sering pengen meraih semuanya sekaligus. Mau karir bagus, bisnis lancar, keluarga harmonis, semua dalam waktu bersamaan. Hasilnya? Bukan kepuasan, tapi justru rasa lelah yang luar biasa. Nah, disinilah peran Ramadan. Bulan ini datang buat ngajarin kita menyederhanakan hidup. Kebahagiaan sejati itu bukan datang dari punya segalanya, tapi dari menemukan ketenangan dan rasa damai dalam kata cukup. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita ngejembatanin antara hasrat kita, si takjil ini, dengan takdir kita? Nah, jawabannya ada di konsep yang kuat ini, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah ruang di antara takjil dan takdir. Disitulah letak usaha sadar kita, pilihan-pilihan kita, dan yang paling penting, tanggung jawab kita atas pilihan tersebut. Ini dia mindset shift yang paling penting. Kita harus berhenti bilang, ini udah takdir gue. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari apa yang kita pilih. Saatnya kita ambil alih lagi kemudi hidup kita. Jadi kesimpulannya begini. Dengan kita belajar mengendalikan pilihan-pilihan kecil setiap hari, seperti pilihan takjil, sebenarnya kita lagi latihan untuk bisa menerima takdir-takdir besar dalam hidup kita dengan lebih lapang dada. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Malam ini, di meja buka puasa, apa yang bakal kamu pilih? Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Terima kasih sudah menyimak.